inilah kunci dari pembukaan untuk melihat perkara-perkara gaib, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin sampai matahari terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala umri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat jasmani ataupun nikmat rohani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua, teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku sebagai pengijazah amalan ilmu hikmah berdoa untuk kalian agar kalian semua selalu mendapatkan limpahan rezeki yang barokah dan ketenangan hidup yang kalian jalani menjadi lebih tenang lagi dan tidak ada rasa gelisah sedikit pun. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan yang bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara hal gaib, terutama perkara hal gaib tentang alam jin. Mungkin kalian bertanya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Itu hak prerogatif Allah. Mengapa Anda berani-beraninya mengijazahkan amalan yang bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara gaib tersebut? Ya, di sini saya jawab, sebagai manusia kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sedikit mengetahui hal-hal tersebut, teman-teman semua. Jadi ini sebagai pengetahuan kita bahwa sebagai kita manusia diberi hak untuk melihat hal-hal gaib, teman-teman semua. Ya, saya agak bersifat lebih rileks lagi dan santai karena agar kalian mengamalkannya jangan terlalu tegang. Untuk pengalaman saya waktu mengamalkan amalan ini, saya sungguh sangat terkagum-kagum dan sungguh sangat terpesona. Karena apa? Karena ternyata di balik alam dunia ini terdapat alam yang lain, yaitu alam gaib yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Alam tersebut sangat indah dan sangat mempesona sekali, teman-teman semua. Amalan ini saya dapat dari guru saya sendiri. Dan amalan ini bisa diamalkan untuk kalian semua agar kalian mengetahui hal-hal ataupun perkara-perkara gaib. Pada waktu itu saya juga mempelajari amalan-amalan yang mengenai hal-hal gaib, tetapi di situ belum sempurna, teman-teman semua. Waktu itu saya tidak percaya istilahnya tentang hal tersebut. Tapi setelah saya bertemu dengan guru saya, waktu itu saya bertanya,
kenapa terjadi hal-hal istilahnya saya melihat penampakan, saya melihat jin, dan saya melihat dalam mimpi saya hal-hal yang belum terjadi. Lalu beliau menjelaskan teman-teman semua bahwa apa yang saya lihat adalah buah hasil dari ritual amalan yang saya kerjakan teman-teman semua. Dan untuk mempertajam dari ritual amalan yang telah saya lakukan, beliau mengasih amalan untuk mempertajam ataupun agar lebih tajam lagi. Tapi di sini yang masih awam juga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa melihat hal-hal gaib teman-teman semua. Waktu itu saya ingin sekali bertanya, apakah ada efek samping setelah melihat hal-hal tersebut pada guru saya? Dan beliau menjawab, itu tergantung dari keyakinan kita, mental kita kepada hal-hal yang bersifat gaib. Apabila kita berpasrah diri kepada Allah bahwa kita melihat hal-hal gaib itu adalah hal yang sangat lumrah dan tidak perlu ditakuti. Pada waktu beliau mengasih saran kepada saya dan mengasih amalan kepada saya dibekali sebuah Al-Quran yang masih baru dan sebuah kitab, kalau nggak salah itu Riyadus Shalihin 2 jilid, dan saya sampai sekarang belum mempelajarinya karena saya belum sempat teman-teman semua. Untuk mengamalkan amalan ini, mengetahui hal perkara gaib, diperlukan yang pertama adalah niat dan kemantapan hati. Jangan ragu, dan kalau bisa kita hidupkan kembali sholat subuh berjamaah, karena di sini amalannya dituntut sehabis sholat subuh ataupun sebelum matahari terbit teman-teman semua. Amalan ini juga diamalkan sebelum maghrib ataupun sebelum matahari terbit. Bacaannya sangat mudah sekali dan kalian sudah hafal, yaitu diambil dari surat Al-Ikhlas. Untuk tata cara ritualnya adalah sebagai berikut teman-teman semua. Pada malam hari kita diusahakan bangun dan sholat hajat 2 rakaat. Dilanjut dengan tawasul. Tawasul di sini bersifat umum, bebas. Lalu kemudian kita mewirid, yaitu istighfar sebanyak 100 kali, sholawat 100 kali, dan yang terakhir adalah surat Al-Fatihah semampu kita. Kalau bisa maksimal itu 100 kali surat Al-Fatihah teman-teman semua. Itu harus dilakukan rutinitas apabila kalian senggang. Tapi apabila kalian tidak mempunyai waktu untuk melakukan ritual sholat malam hajatnya, itu bisa dilakukan istilahnya sehari sholat hajat, sehari tidak, ataupun istilahnya 3 hari sholat, 3 hari tidak. Yang penting waktu itu harus sering sholat hajat. Dan pada
waktu sesudah sholat subuh ataupun sebelum matahari terbit, kita membaca tawasul terlebih dahulu, lalu kita berniat kepada Allah agar Allah berkenan untuk memperlihatkan hal-hal ataupun perkara hal gaib kepada kita teman-teman semua. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Disinilah kunci dari pembukaan untuk melihat perkara-perkara gaib, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin sampai matahari terbit. Tidak ada patokan jumlahnya. Lalu pada sore harinya sesudah sholat asar, kalau bisa sebelum matahari terbit antara 4:30 kita membaca lagi ritual tersebut, yaitu tawasul, dan dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin, serta diniatkan juga agar Allah berkenan untuk memberikan kepada kita tentang perkara-perkara hal gaib. Insya Allah apabila kalian meritualkan dengan serius dan dengan benar, ini dilakukan setiap hari, kalian dengan sendirinya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal gaib. Ya, itulah amalan dalam pembagian video kali ini teman-teman semua. Semoga kalian bisa mengamalkannya dan semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian tidak jelas dengan video ini, bisa ditanyakan di kolom deskripsi saya. Ya, sekian dulu video dari saya teman-teman semua. Semoga yang mau mengamalkan amalan ini, Allah berkenan untuk memberikan penglihatan kalian semua tentang hal-hal gaib. Di sini hal-hal gaib bukan melihat alam gaib saja, tapi bisa arti luas. Insya Allah apabila kalian mengamalkan dengan benar, dengan sendirinya akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal tersebut. Ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.